mengenai amnesti pajak, di mana amnesti pajak ini baru saja digulirkan oleh pemerintah kita, dan tentunya dalam kesempatan ini juga kami ingin mensosialisasikan seperti apa dan apa itu amnesti pajak. Oke. Dan di kesempatan ini juga saya tidak sendiri, pemirsa. Saya bersama seorang yang ganteng nih, namanya Mas Doli Wildan. Ada apa kabar Mas Doli? Baik, alhamdulillah. Mbak Armi apa kabar? Terima kasih, alhamdulillah. Karena saya baik dan Ya, senang sekali saya bisa bergabung dengan program Bibir ya, bincang-bincang Riau, dan tentunya menyapa seluruh pemirsa Riau Channel Televisi yang ada di Pekanbaru dan sekitarnya. Dan tentunya hari ini emang istimewa banget nih Mbak Armi. Saya bisa menemani Mbak Armi, bisa menyapa pemirsa semua dengan topik yang juga istimewa. Nah, topik kita ini topik yang memang lagi gencar-gencarnya, hangat banget sekarang. oleh pemerintah, dan Ya, pemerintah betul. nampaknya sangat besar berharap berhasilnya amnesti pajak ini. Amnesti pajak. Betul. Nah, Oke, Mas Doli, dan sehubungan dengan topik kita ya. tentang amnesti pajak, siapa nih yang sudah kita hadirkan di studio untuk membahas dan mengupas lebih dalam mengenai Amnesti pajak ini? Ya, pemirsa Riau Channel TV yang ada dimanapun berada, kita saat ini di studio, saya dan Mbak Armi sudah ditemani oleh narasumber kita yang akan membahas ini dengan sangat detail banget untuk kita semua, karena beliau ini orang-orang yang memang kompeten sekali untuk amnesti pajak ini. Saya kenalkan yang pertama, Bapak Jatnika. Beliau ini adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau ya. Selamat pagi Pak Jatnika. Pagi. Sehat Pagi, Bapak? Mbak. Alhamdulillah sehat. Kemudian di sebelah beliau juga ada Pak Agus Satria Utara. Beliau ini Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan Intelijen dan Penyidikan dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau. Selamat pagi juga Bapak Agus. Selamat pagi pemirsa. Oke, di studio. Terima kasih sekali lagi, luar biasa ya kesempatannya, karena jujur saya pribadi juga sama awam mengenai pajak. Iya. Dan saya juga ingin menggali ini apa itu amnesti pajak, dan pastinya juga pemirsa di rumah juga akan penasaran karena mungkin hanya mendengar di televisi saja. Betul. Mungkin hanya melihat membaca koran saja. Iya. Karena mungkin bisa ingin lebih dalam gitu loh. Iya, betul sekali. Dan ini mumpung ini narasumbernya lagi bersama kita, dia jangan kita lewatkan kesempatan ini, ya kan? Mari kita kupas tuntas nih bersama beliau tentang amnesti pajak dan apa saja yang harus kita lakukan untuk memanfaatkannya. Itu penting sekali. Oke, saya tanya dulu. Ya, silakan Mbak Armi dulu deh. Bapak, sebelumnya terima kasih sudah hadir bersama kami pagi ini. Saya ingin tahu nih Pak, dan saya pribadi juga mungkin pemirsa di rumah, apa itu amnesti pajak? Jadi amnesti pajak itu kan amnesti, ya. Amnesti kan pengampunan. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ya, tentang amnesti pajak atau pengampunan pajak. Nah, kira-kira apa sih yang diampuni? Ya, yang diampuni diantaranya adalah ada penghapusan sanksi administrasi. Kemudian apabila wajib pajak ikut teks amnesti, maka kalau sedang diperiksa, pemeriksaannya dihentikan. Kalau sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan juga dihentikan. Gitu. Kalau sedang disidik, sebelum penuntutan atau sebelum ke pengadilan P21, masih juga bisa kita ikut TA dan diampuni. Gitu. Berarti ini sepertinya sangat memudahkan sekali bagi wajib pajak untuk punya gairah nih membayar pajak. Ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa masyarakat kita tidak pungkiri nih sangat takut juga, malas juga untuk membayar pajak. Masyarakat awam mungkin ya, yang mereka masih ada fobia lah mungkin dengan pajak gitu. Apalagi kan maaf ya, banyak kasus-kasus gitu kan yang beredar. Kasus-kasus masa lalu ya. Masa lalu yang membuat masyarakat nih ngapain sih bayar pajak Iya. gitu ya. Tapi yang jelas dengan adanya amnesti ini sepertinya juga lebih memudahkan lagi untuk para wajib pajak membayar pajaknya. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong nih Pak Jatnika, ini kan kalau kita lihat pengertiannya amnesti pajak yang tadi disampaikan oleh Bapak, kan banyak fasilitas yang selama ini ibaratnya itu kalau selama ini berbayar jadi gratis gitu. Simpelnya bagi masyarakat bisa dikatakan seperti itu ya. Banyak tindakan-tindakan administrasi perpajakan yang juga dihentikan seperti pemeriksaan dan sebagainya. Sekarang apa sih latar belakang kok bisa muncul kebijakan amnesti pajak itu di 2016 ini gitu? Ya, Tentu ada apa kira-kira yang menjadi inspirasi pemerintah? Ya kalau kita kan di koran sebetulnya sudah ada ya, atau di media televisi dan sebagainya. Tapi secara garis besar adalah bahwa
pertama adanya, ini dari luar dulu ya. Dari luar negeri itu adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ya mau dari Eropa, di Amerika, bahkan China juga yang tadinya pertumbuhan 10% sekarang mungkin 6% atau antara 6 dan 7%. Nah, kemudian yang baru-baru ini kita rame kan keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Uni Eropa, itu kan iya, betul. istilahnya dengan Brexit. Brexit ya. Nah, dari situasi ini ya tentu ada pengaruhnya ke situasi ekonomi di Indonesia. Betul, betul. Nah, di satu sisi Indonesia ini kan sedang membangun. Nah, kita kan perlu uang. Ya, dari mana nih kira-kira uang bisa masuk? Ya, pertama kalau nggak dari investor dari luar negeri masuk ke kita, ya dari uang pajak. Iya, betul, betul. Nah, sekarang uang pajak itu kan boleh dibilang 70% APBN. Ya. Tapi 70% pun itu tidak cukup untuk membiayai pembangunan yang kalau dilihat dari program Presiden itu kan sangat Iya. sangat besar Sangat sekali. besar, jauh lebih besar dari malah dari target pajak yang akan gitu didapatkan kan. ya Pak. Nah, kekurangan ini dari mana? Mau dari utang. Ya, utang kita sudah besar. Betul, betul. Udah berapa miliar dolar lah, kalau dirupiahkan itu kurang lebih 4.000 triliun. Bahkan lebih besar dari APBN 1 tahun ya Pak ya. Lebih besar. Jauh lebih APBN kan besar. cuma sekira kurang lebih 2.000. Iya. 2 tahun APBN lah. 2 tahun kita bayar APBN utang. total hutang kita saat ini gitu ya. Dan anak cucu kita belum juga banyak loh. Iya. Nah, Betul. kemudian migas. Nah, selama ini kan kita ada migas dan tambang. Nah, itu yang jadi andalan kita. Nah, untuk Iya. tahun-tahun kesini kan semua pada turun. Harga minyak turun menjadi berapa sekarang? Mungkin 40 US ya. Iya. Kemudian batu bara dan sebagainya kan turun semua nih. Nah, gimana caranya agar pemerintah ini bisa memasukkan atau punya uang untuk menggerakkan ekonomi kita? Nah, di satu sisi, nah ini dari catatan kita ya, dari catatan pemerintah, dari catatan perbankan, banyak orang Indonesia yang punya uang di luar negeri. Dan jumlahnya bukan Sangat hanya besar, ya. 4.000, lebih dari itu. lebih dari Benar, 4.000. benar. Nah, dengan program ini diharapkan pemerintah ini bisa menarik kembali Dana yang ada di Iya, luar iya. negeri yang punya orang kita. Tolonglah dibawa ke Indonesia. Ya, Diinvestasikan di dalam negeri gitu. jadi, investasikan di dalam negeri. Jadi saya mengetuk hati orang-orang Indonesia yang punya uang di luar negeri. Kalau saya himbau, segera masukkan uang dari luar negeri ke Indonesia untuk membantu Indonesia. Karena selama ini orang Indonesia yang punya di luar negeri hidup di mana kira-kira ya Mbak ya? Betul. Hidup di Indonesia Iya, ya. dia Mas di Wildan, ya. Indonesia. Hidup di Indonesia, punya penghasilan di Indonesia. Kenapa Tapi uangnya harus investasinya ditaruh malah di sana? luar negeri Iya. gitu Pak ya. Malah jadi luar negeri malah tumbuh, Iya, uangnya banyak, kok kita sendiri yang punya sumber utang. Ibaratnya justru ekonomi di luar negeri ditumbuhkan dari dalam ditumbuhkan negeri oleh gitu ya. uang orang-orang Indonesia yang di Benar-benar. sana. Nah, uang inilah yang akan ditarik ke kita. Keluarlah tax amnesty yang tarifnya kalau menurut saya sangat-sangat rendah. Sangat rendah sekali Pak ya. 2%. Di luar negeri itu kemarin katanya ya, boleh dilihat ada yang tarifnya paling rendah 5% dan berhasil. Ada satu negara yang tarifnya tetap seperti tarif pajak dan berhasil juga gitu. Berhasil. Nah, makanya mudah-mudahan sih dengan tarif 2% tax amnesty kita bisa berhasil. Dan kemudian gini Kak, sepertinya sasaran dari amnesti pajak ini adalah orang-orang Indonesia yang berinvestasi di luar, yang sepertinya mereka selama ini bisa dibilang enggan untuk melaporkan pajaknya. Nah, tentu mereka juga para wajib pajak yang selama ini tidak melaporkan pajaknya, mereka ingin tahu apa yang mereka dapat seandainya mereka mengikuti program amnesti pajak ini, Pak. Untuk mereka ingin tahu apa ya keuntungan buat mereka gitu, Pak. Ya itu ya. Ya. Jadi mungkin saya ralat sedikit. Jadi program tax amnesty ini bukan hanya untuk orang Indonesia yang punya uang di luar negeri, tapi untuk orang Indonesia yang selama ini punya penghasilan di Indonesia tapi belum melaporkan di surat pemberitahuan tahunan SPT pajak. Tahunan, iya. Ya. Jadi mungkin ada orang yang saya udah punya 5 rumah tapi di SPT-nya baru dilaporkan 1 rumah atau 2 rumah. Nah, jadi untuk semua warga Indonesia, jadi bukan hanya perorangan, bukan hanya badan, boleh mengikuti tax amnesty ini. Ya, syaratnya yaitu tadi, laporkan semua harta yang dimiliki.
Jadi sekarang kita buka-bukaan, kita jujur terhadap diri sendiri bahwa saya punya aset segini, saya laporkan segini. Tarif tebusannya cuma 2%. Rendah Pak ya. Sangat Tapi ini rendah sekali. menarik banget ya Bapak tadi bilang tentang tarif ya. Nanti kita akan kupas lebih lanjut lagi nih, khusus tentang tarif ini detailnya seperti apa nih pengenaan tarif yang 2% itu ya. Baik. Demikian ngobrol kami tadi, dan ini ada yang lebih seru lagi nih, membahas lebih lanjut tentang amnesti pajak. Ada satu penasaran, nanti yang gimana saya akan kembali sesaat lagi. pembahasan yang tadi nih, apa kira-kira manfaat dan keuntungan bagi para wajib pajak untuk mengikuti program amnesti pajak ini? Ya,
Keuntungannya banyak ya bagi wajib pajak, tapi bukan hanya bagi wajib pajak, bagi kita juga sebagai pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak ya, kita bisa memperbaharui database pajak kita. Jadi yang selama ini wajib pajak belum terdaftar, dengan ikut tax amnesty kan jadi terdaftar nih. Jadi kita bisa melihat seberapa banyak sih sebetulnya orang Indonesia ini yang memang sudah wajib melaporkan SPT-nya, melaporkan atau membayarkan pajaknya. Kalau bagi wajib pajak sendiri keuntungannya ya, dia dengan mengungkapkan semua harta, berarti kan tidak ada yang sembunyikan lagi nih. Betul. Ya udah, dia bisa enak ke depan, mau dia invest apa, mau dia apa, penghasilan dari mana, dia udah lega, udah saya ungkap semua. Jadi dia nggak khawatir lagi, wah nanti sudah tidak ada was-was lagi ya Pak ya. Nanti kalau data belakangan ditemukan oleh Dijen Pajak misalnya. kalau DJP menemukan ini kan saya udah ungkap di tax amnesty, jadi nggak ada lagi pidana pajak ke depan tuh, nggak ada lagi, kecuali ya itu tadi kalau dia tidak melaporkan seluruh hartanya. Jadi ikut tax amnestinya hanya sebagian-sebagian. Betul. Kan punya asetnya 10, dia laporkan cuma 5. Coba deh orang pajak nggak akan tahu. Dengan era keterbukaan di tahun 2018 ini, sisanya ini pasti kita akan tahu gitu. Dan kalau ketahuan nanti kena tarifnya normal, sanksinya 200%. Oh, ada konsekuensinya juga ya Pak ya kalau tidak dimanfaatkan. Iya, tapi memang ini kesempatan ini kan langka sekali, dan memang pemerintah sudah membuka kesempatan untuk jujur besar-besar di tahun ini. Memang sangat sayang kalau sekiranya tidak dimanfaatkan dengan baik ya Pak ya. Dan ini Pak, satu lagi, kan yang beredar nih di media online untuk sehubungan dan pelaporan harta milik wajib pajak, ini katanya bisa maksudnya selama 30 tahun ke belakang. Melaporkan 30 tahun ke belakang gitu ya. Dari tahun 85 berarti ya. Iya. Mulai dari 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Itu bagaimana Pak? Maksudnya apakah memang itu akhirnya dihapuskan atau bagaimana? Karena menurut media online yang beredar, seperti semacam bahasanya itu digratiskan gitu loh selama 30 tahun itu. Jadi pajaknya seolah-olah tidak perlu dibayar 30 tahun, seolah-olah seperti itu. Itu gimana Pak penjelasannya Pak? Ya, apa iya memang seperti itu? Jadi kalau undang-undang tax amnesty ini kan memberi kesempatan ke wajib pajak, nah untuk jujurlah sekarang, kita terbuka lah sekarang gitu ya, saatnya kita terbuka. Jadi semua penghasilan, semua harta harus dilaporkan. Nah, harta yang boleh dilaporkan atau penghasilan yang dilaporkan sejak kapan? Pemerintah memberikan waktu sejak 85 sampai 2015. Iya. Nah, untuk jangka waktu berapa nih? 30 tahun. 30 gitu tahun ya. Pak ya. Jadi selama 30 tahun ini pemerintah mengampuni asal wajib pajak ikut tax amnesty. Jadi silakan punya aset, punya apa yang diperoleh sejak 85 sampai dengan 2015 itu dengan bayar uang tebusan yang 2% kalau ikut yang 3 bulan pertama ya. Periode pertama ini kan sampai dengan September, akhir September. Itu cukup dengan bayar 2%, kesananya diampuni udah. Oh begitu. Jadi ini di sini bukan berarti ini masa penagihan pajaknya diperpanjang daluarsanya Pak ya, tetapi ya, 30 ini tahun daluarsa tetap itu. Cuman ini khusus tax amnesty, kesempatan untuk mendeklar aset itu ada 30 tahun ke belakang gitu Pak ya. Nah baik, ini Mbak Armi, kita juga ada bintang tamu kita yang satu lagi nih Pak Agus. Pemirsa, kita tanya pertanyaan berikutnya ke Pak Agus nih. Pak Agus, ini tadi Pak Jatnika tadi sempat bilang ke kita kalau ini juga kesempatan bagi warga negara bahkan yang belum punya NPWP gitu kan. Nah, karena di satu sisi ini keuntungan bagi Dijen Pajak juga memperbarui database, bahkan yang tidak ber-NPWP pun bisa masuk ke data kita. Nah, sebenarnya siapa saja yang bisa memanfaatkan tax amnesty ini? Karena banyak juga yang beredar seolah-olah ini hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang kaya atau investor-investor Indonesia yang udah internasional di luar negeri. Nah, sebenarnya siapa aja yang bisa memanfaatkan Pak fasilitas ini? Makasih Mas Ruli. Jadi pemirsa, sebenarnya ini luar biasa program amnesti pajak sini, yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Kakanwil ya. Jadi di sini siapa saja yang dapat memanfaatkan, sebenarnya seluruh rakyat Indonesia ya. Artinya ini baik orang pribadi maupun perusahaan ya. Bahkan di sini ada UKM. UKM juga bisa. Kita diberi kesempatan untuk UKM ikut dalam program amnesti pajak. Dan ini pun ada tarif spesial
Ya. Oh, khusus Jadi, UKM ada perlakuan berbeda justru. Betul. Istimewa berarti ya. Istimewa. Wah. Jadi karena Ini Liga sudah dipermudah. ada pengampunan, ada istimewanya lagi gitu ya. UKM ya, khusus. betul. Lanjut Pak, ini saya benar-benar ini Ya. nih pengen tahu. Karena tadinya kalau di tarif normal itu cuma 2%, ini 0,5%. Oh, Untuk harta yang diungkapkan paling banyak 10 miliar. Kalau di atas 10 miliar itu 2%. 2%. Ya. Berarti Jadi- tadi yang bisa ikut itu bisa orang pribadi dan Jadi juga orang badan. pribadi Dan orang pribadinya badan. yang belum punya NPWP juga bisa Bisa. ikut. Terus Silakan. caranya gimana Pak kalau belum punya NPWP? mendaftar dulu, artinya membuat NPWP dulu. NPWP dulu. Ya. Berarti dia bisa langsung menyampaikan surat pernyataan untuk ikut amnesti pajak tanpa melaporkan SPT dulu berarti Pak ya? Ya, nanti untuk SPT harusnya 2015 nih 2015 kan? Tapi untuk khusus kalau dia baru Belum menjadi punya wajib NPWP. pajak di 2016 Ya. sekarang ini ya, Mhm. artinya kewajiban yang 2015 tentunya tidak langsung teks amnesti, silakan. Wah, berarti Jadi ini memang kesempatan yang Iya. baik sekali ya bagi Betul. mungkin pada masyarakat yang selama ini mungkin bukan karena tidak mau melapor pajak juga Pak, Iya. tapi mungkin karena bisa saja mungkin informasi yang belum sampai atau Iya. mungkin juga tidak sempat ya kan karena masih merintis usaha apalagi UKM misalnya seperti itu. terus ini kan manfaat tadi saya melengkapi Iya, punya silakan, Pak Kanwil tadi. Jadi sebenarnya ada selain tadi bahwa pajak yang seharusnya disetor Iya. atau yang harusnya dibayar itu dihapuskan. Iya. Juga tadi sanksi Sanksi itu ada dua, administrasi. administrasi dan pidana. Sanksi. Ini juga tidak Termasuk sanksi pidana ya, juga. sanksi pidana dalam artian begini. Mhm. Walaupun sedang dilakukan pemeriksaan, Iya. ini kan ada wajib pajak yang mungkin saat ini sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Betul. bukti Ini permulaan. kadarnya di atas pemeriksaan biasa, ya, satu tingkat. Iya. Kemudian dari pemeriksaan bukti permulaan ini ada nanti bisa misalnya dinaikkan ke penyidikan. Penyidikan. Nah, ini juga nanti akan dibebaskan sanksi pidananya. Dan sanksinya bukan main-main loh. Kalau yang bukti permulaan ini 150%. Iya, iya, iya. Kalau penyidikan itu 400%. 100%. Ini bebas kalau yang bersangkutan membayar pokoknya saja. Iya, betul. Ikut betul. teks amnesti ini tadi syaratnya dengan membayar pokok ya. Jadi ini luar biasa sebenarnya nih kalau sampai sejauh ini sanksi pidana pun Iya, masih iya, iya. kita amnesti. Jadi cukup pokoknya aja yang dibayar ya Pak ya, pokoknya aja tetap dibayar berarti ya. Kemudian ada juga jaminan kerahasiaan. Nah ini yang sementara ini mungkin pemirsa Iya, iya. masih ragu-ragu. Betul, Pak, iya. Ya, jaminan. Iya, Nah, Dari mana? Iya. itu. Atau apakah data ini akan bocor Iya. misalnya ke pihak lain? Ini kita jamin. Kita jamin ya Pak ya. Pimpinan tertinggi pun sudah menjamin bahwa data Bapak Ibu atau pemirsa di sini seandainya mengikuti teks amnesti betul-betul kita protek. Berarti itu memang komitmen dari pemerintah Komitmen, ya, ya. dalam hal ini Jadi dari kita ada Kementerian sanksinya, Pajak Mas ya Wil. Pak ya. Kita ada sanksi nih. Khusus untuk Kalau sampai bocor dan ternyata ada ya oknum kita yang membocorkan, kita akan kena 5 tahun penjara. itu justru untuk apa aturannya untuk pegawai pajaknya sendiri ya Pak ya. Pegawai pajaknya ini tidak main-main. Berarti aturannya memang keluar dan ke dalam Betul. diatur ya. Itu. Betul. Jadi ini jaminan keamanan kami betul-betul. Karena kami memang jamin. kan seperti tadi saya ngobrol-ngobrol sama Mbak Ani, sama Iya. teman-teman. Kalau sebenarnya kalau kita lihat investasi di dalam negeri ini kan peluangnya sebenarnya banyak Pak. Iya. Karena pembangunan di dalam negeri ini di negara berkembang mungkin dibanding negara maju, kalau di negara maju kan pembangunan udah jalan semua. Kalau di Betul. sini kan kita masih perlu pembiayaan banyak hal. Cuman mungkin bukan karena di sini takut nggak untung, bukan. Tapi karena mungkin keamanan tadi kan Pak. Iya. Di sana mungkin untungnya lebih sedikit tapi aman, ya kan? Di sini mungkin khawatir nanti uangnya tidak kembali atau bocor datanya dan sebagainya. Ya, kita jamin aman lah ya. Dan ini data kita itu juga tidak bisa penegak hukum mengambil kemudian dijadikan dasar Untuk di sebagai- pengadilan itu tidak bisa, ya, Pak, tidak bisa penuntutan. sebagai untuk tindak pidana lain tidak bisa. Jadi ini jelas di Undang-Undang Berarti hanya 11 untuk- tahun 2016. Oh, iya. Pemerintah memudahkan sekali. Ya, Sangat memudahkan ya dan banyak banget fasilitasnya gitu kan. Betul. Apalagi dengan Pajak ini. betul, apalagi sanksi-sanksi tadi Pak ya. Betul. Sanksi-sanksi administrasi, sanksi pidana dihapus. Ini ditakuti kan selama ini. Betul sama sekali. pajak kan? Heeh, dan angkanya cukup fantastis ya. Bahkan yang sanksinya sampai 400% pun dihapus. Dihapus. Gitu kan dengan teks amnesti ini. terakhir nih satu lagi. Iya, Pak, masih ada, Pak, ya. Masih ada penghapusan pajak PPh.
atas kalau seandainya nih Oh, iya. Bapak Ibu pemirsa nih punya hartanya masih atas nama Orang lain. mungkin orang lain. Oh iya. Ya. Nah, selama ini mungkin masih belum ya Dipindah namakan, belum dibalik namakan. Ya. Sekarang saatnya. Karena ini digratiskan PPh. PPh finalnya nggak perlu dibayar, Pak. Sebelum 31 Desember 2017. Sebelum Ya. 31 Desember 2017. Ya. 31 Maret ya Pak ya? Bukan, 31. Ini makanya panjang lagi 31 Oh, iya. 2017. Tapi balik nama ya. Artinya kalau program amnesti tetap 9 bulan. 9 bulan. Tetap 9 bulan. Program Sampai amnesti ini sendiri jangka waktunya ada berapa periode nih, Pak? Jadi ada sebenarnya ini dibagi 3 ya, kalau terkait tarif. Heeh. Jadi periode pertama itu berlaku tadi 1 Juli sampai dengan 30 September. Itu Iya. tarifnya yang 2% tadi kalau dia declare ya. Ya, kalau meripet kalau misalnya hartanya tetap di luar negeri ya hanya di-declare di dalam negeri itu 4% ya, 2 kali lipatnya. Itu tuh periode pertama. Periode pertama. Kemudian periode kedua 1 Oktober, 1 Oktober sampai dengan Desember. 30 Desember. Ya. Berarti 3 bulan kedua Ya, Pak ya. ini tarifnya agak ya sedikit lah 3%. Naik dikit. Ya. Tapi yang jelas sama diskon matahari, wah, Masih menang kita gitu, menang Pak. kita. Iya, ya kan? Jadi 3% dan 6% kalau dia hanya mendeklar. Hanya mendeklar. Dan terakhir tadi Yang 1 Januari sampai 31 Maret. 31 Maret. Maret. Nah, ini memang agak cukup naiknya lumayan 5% ya atau 10% seandainya. 10% jika tidak direpatriasi ya, Ya. Pak ya. Oh, hanya Jadi di- kalau balik nama ini itu terkait dengan harta. Misalnya mobil pun atas nama orang lain kemudian dipindah ke kita. Tapi yang jelas yang ada unsur pajaknya itu biasanya bangunan. bangunan. Ya, rumah nih, Mbak Arni punya real estate masih Iya. atas nama orang lain. Iya. Balik nama lah. Nanti untuk PPh-nya yang 5% itu final Bisa itu hapus. hapus. Ya. Tapi setelah itu ya normal lagi. Berarti kalau kita ngelihat begini Pak Agus, kalau kita melihat jangka waktu periode teks amnestinya sendiri dengan jangka waktu penghapusan PPh final tadi kan lebih panjang tuh. Berarti Ya. bisa jadi wajib pajak ini boleh mendeklar harta yang belum sempat dibalik namakan terlebih Ya, dahulu ya Pak ya. betul. Kemudian balik namanya menyusul Ya. itu boleh berarti ya. Betul. Yang penting kalau ingin dihapus PPh-nya sebelum 31 Desember Ya. 2017 Ya. gitu Bapak ya. Tentunya nanti ada perjanjian di depan notaris bahwa pernyataan lah. Oh ini Iya. memang benar hartanya Mbak Erni Iya. atau Mas Doli. Oh, untuk sebagai Jadi, kelengkapan ya, dari kelengkapan dokumen. amnesti pajak aja. Tentang nanti balik namanya kita kasih waktu sampai 31 Desember. Ya, Sepertinya masyarakat menarik. Iya. Dan kita pun jadi gemes nih pengen ikutan segera nih kayaknya. soalnya ada yang balik nama juga. Makanya. Dan pemirsa jangan disia-siakan ya kesempatan ini. Kesempatan ini karena memang Betul. pemerintah sangat berharap sekali program ini Iya. bisa berjalan dengan lancar. Tentunya dan untuk- tentunya bisa mendongkrak nih perekonomian Betul Indonesia yang sekali. sekarang memang ya secara global memang kita lagi Lagi merosot turun sekali. ya. Dan tentu harapannya dengan amnesti ini dana-dana nih yang di luar Ya. yang belum ditarik baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri bisa menjadi sumber investasi nantinya untuk Betul. pembangunan kita dari segi pendidikan, Pendidikan, hal. kesehatan ya kan. Iya, betul Nah, sekali. Pak Agus dan Pak Jatnika, ini kan kita sudah tadi bahas ya latar belakangnya, kemudian juga banyak keuntungan untuk ikut gitu kan. Kemudian tarifnya yang sangat rendah sekali 2%, apalagi di periode pertama ini. Nah sekarang wajib pajak kayaknya banyak yang berminat, antusiasnya untuk tinggi misalnya untuk memasukkan permohonannya. Apa yang harus dilakukan? Kemana mereka harus datang? Kemana harus Dan juga mungkin persyaratannya ya apa saja yang mungkin seperti itu. Persyaratan itu apa aja Pak kira-kira Pak? Oke. Jadi sebenarnya mudah. Silahkan datang ke kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak Wajib tersebut pajak terdaftar. Ya. Terdaftar. Kalau Terdaftar. belum terdaftar sesuai dengan domisili. Domisili. Silahkan datangin KPP yang terdekat ya, artinya sesuai dengan domisilinya. Iya. Ya. Ini nanti di sana akan disambut oleh teman-teman kita di KPP, Iya. kantor pelayanan pajak, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan amnesti pajak, ada helpdesk di sana. Oh, ada helpdesk yang Ada, itu silakan. khusus untuk amnesti pajak aja, Pak? Iya, jadi kita spesialkan. Oh. Ya. Jadi memang betul-betul kita akan sambut wajib pajak yang akan
mengikuti program amnesti pajak ini. Ya, Berarti bisa langsung ke KPP aja Pak ya? ya silahkan datang Ke sana mungkin semua informasi juga detail bisa disiapkan Silakan, di sana. betul. Bahkan mungkin cara mengisi formulir kalau ada juga bisa ditutorialkan kita di sana bantu. mungkin Pak ya? Ada, kita bantu. Wah. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan menyusul ya Pak. Ya. Sehubungan dengan aset tadi, bagaimana caranya mengajukan teks amnesti ini jika harta atau aset itu masih dalam sengketa pengadilan dan nilai asetnya itu 15 miliar, kemudian putusan pengadilan itu masih jauh gitu loh. Nah itu gimana Pak caranya? Silahkan Pak. Ketika Ya, benar. Nanti kalau kurang Pak Agus. Bisa tambahkan. Iya boleh, silakan Pak. Jadi sebelum ke sana lah, tadi mengenai tarif ya Pak. Ya. Jadi ada dua nih tarif ini ya, ada tarif yang 2, kemudian 3, 5, ada yang 4, 6, 10. Iya. Ya. Kalau yang jadi ada 2, ada deklarasi, ada repatriasi. repatriasi yang di luar ya Pak ya? Yang dari luar kan ke kita. Dibawa masuk ke dalam. Kalau yang repatriasi dari luar masuk ke kita, tarifnya sama dengan yang Di dalam negeri. deklarasi ya. Kalau 3 bulan pertama 2, kemudian 3 dan 5. Tapi kalau aset atau uang yang di luar negeri, enggak saya mau bawalah ke Indonesia, tetap di luar negeri, boleh dia mendeklar, tapi tarifnya 4%. Ya 4% yang paling rendah. Kemudian kalau di 2 bulan 3 bulan 3 bulan berikutnya ya berikutnya. berarti kan 6% dan 3 bulan berikutnya 10%. 10%, iya. Iya. Oke. Oke. Pemirsa, menarik sekali ya perbincangan kita dan masih banyak hal sepertinya yang ingin kita tanyakan kepada narasumber kami ini. Tapi ada yang lewat dulu. Bisa kita lewatkan kembali sesaat lagi.
Bincang-bincangnya kembali dengan Anda pemirsa, terima kasih bersama kami dan mungkin melanjutkan ini pertanyaan hubungan dengan masalah aset tadi Bapak. Jadi ini bagaimana cara mendapatkan fasilitas teks amnesti ini jika aset itu masih dalam sengketa dan nilai asetnya itu 15 miliar dan masih proses pengadilan itu masih panjang gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Kalau di teks amnesti ya berarti kan yang harus dideklar itu kan aset kita nih, aset yang sudah ada, katakanlah kalau ada sertifikat ya sertifikat, kalau ada akte jual beli atau bukti lain. Nah kalau yang dalam sengketa ya ini harus diselesaikan dulu sampai sengketanya selesai gitu. Jadi diselesaikan dulu proses pengadilannya. Selesai pengadilan baru nanti siapa kalau memang yang bersangkutan menjadi hak dia ya baru dilaporkan untuk ikut TA. Oh, gitu ya. Nanti kalau sekarang belum jelas, sekarang saya declare nih menjadi aset saya, tiba-tiba putusan pengadilannya kalah gitu kan, jadi keluar lagi kan nanti. Berarti intinya kalau sedang dalam proses pengadilan itu tetap harus diselesaikan dulu proses pengadilannya sampai ada keputusan aset itu milik siapa. Iya betul. Berarti sudah final di pengadilan ya. Kalau yang sengketa berarti lah di pengadilan. Oh betul, baik-baik. Nah, ini pemirsa Rio Channel dimanapun berada, kita lanjutkan lagi nih, masih ini kayaknya kan sudah mengerucut nih, kita akan memasukkan permohonan amnesti pajak nih ceritanya. Nah, sekarang ini slogannya menarik banget nih Mbak Armi. Ungkap, tebus, lega, gitu Pak ya. Amnesti pajak, ungkap, tebus, lega. Sebenarnya, nah sekarang ini tahap pertama berarti kan ungkap dulu, ya kan? Biar lega nih ya, ini pertama dulu ungkap dulu. Untuk mengungkap apa yang harus dilakukan? Jadi kalau namanya mengungkap, ya ungkapkan seluruh harta yang selama ini belum dilaporkan di dalam SPT. SPT tahunan. Ya, tahun 2015 ya. Bagi yang sudah terdaftar. Ya, bagi yang sudah terdaftar. Ya. Kalau tidak, ya kalau belum, belum terdaftar dari wajib pajak. Nanti setelah mendapat NPWP, ungkapkan, ya. Jadi seluruh harta-hartanya untuk ikut teks amnesti. Nah, kalau semua sudah diungkap, ya, saya kira nanti tinggal membayar uang tebusan. Dalam mengungkap itu sendiri apa ya? Sarana apa yang digunakan untuk menyampaikannya, Pak? Dengan surat, namanya ada surat pernyataan. Surat pernyataan harta. Berarti ini bukan SPT tahunan lagi ya? Karena masyarakat kita kan yang paling familiar pajaknya dengan SPT tahunan gitu, Pak. Kalau misalnya baru terdaftar 2015, cukup dengan surat tadi pernyataan. Surat pernyataan SPH. harta, SPH. Ya. Oke. Nanti dengan menyatakan di SPH, kemudian membayar uang tebusannya. Membayar uang tebusannya. Jadi kalau yang mudah-mudahan sekarang nih buru-buru nih 2%. Iya. Ya. Oh ini tarif paling rendah nih ya, 3 bulan pertama. Oke. Nah nanti bayar uang tebusan, kemudian nanti sampaikan ke KPP. Ya, datang ke KPP, tapi nanti akan dicek juga terkait dengan kalau tunggakan pajak. Kalau yang belum, kalau sudah punya NPWP, iya. Kalau ada tunggakannya itu harus diselesaikan dulu, ya, tunggakan pajaknya, ya. Kemudian dia harus melunasi, ya. Kalau dia misalnya sedang mengajukan restitusi atau keberatan, dia dicabut dulu. Termasuk juga mungkin proses hukum, Pak. Ya. Kalau mungkin gugatan dan sebagainya, ya, betul. Itu juga harus dicabut dulu. Oh. Jadi setelah tadi persyaratan itu, ya nanti disampaikan ke teman-teman di KPP. Nanti akan dapat namanya tanda terima. Tanda terima. Ya, setelah dapat itu, kita dalam jangka waktu 10 hari harus memproses. 10 hari. Cukup cepat sebenarnya prosesnya, Pak ya. Cukup cepat. Gitu. Baik, ini Barbie kayaknya kita bisa buka line untuk interaktif dengan pemirsa kita yang di rumah, ya. Oke, sekarang ini saatnya untuk Anda yang penasaran dan mungkin ingin tahu lebih banyak mengenai amnesti pajak, Anda bisa langsung bertanya kepada narasumber kami tentang apa saja yang berhubungan dengan amnesti pajak. Ayo dibuka teleponnya dan dipecat di 0823 8552 8418. Iya, ditunggu sekarang ya, kebersamaan Anda pemirsa. Untuk sambil menunggu nih, telepon dari pemirsa. Ya mungkin memang sepertinya untuk amnesti pajak ini benar-benar sangat memudahkan bagi wajib pajak untuk mereka yang mungkin selama ini enggan untuk melakukan pajaknya dan bisa lebih juga mendapatkan kemudahan juga untuk mereka bisa lebih tidur nyenyak nih. Betul sekali. Ungkap, tebus, lega. Ya, biar lega tadi ya. Sekali. Ungkap, tebus, lega. Nah, ini sudah ada yang masuk kayaknya ya. Saya angkat dulu.
sadar diri. Betul sekali. Iya. Luar biasa ya Pak ya. Iya. Iya. Aha, iya. Dari oh gitu. Iya. Oke, terima kasih kembali Bapak. Terima kasih. Jadi inti pertanyaannya adalah apakah ada dari Dijen Pajak. Petugas pajak sendiri yang bisa mobile nih mendatangi Iya. perusahaan-perusahaan untuk menawarkan tax amnesty. Jemput bola nih istilahnya nih Pak, jemput bola kan. Oke, gimana Pak? Saya nanti Pak Agus ya. Jadi Pak Hermawan tadi ya. Pak Hermawan ya. Terima kasih Pak Hermawan sudah. Saya kira Pak Hermawan ini memang kalau dari nadanya memang yang sudah menjadi wajib pajak yang patuh ya, yang sadar pajak gitu ya. Nah, saya juga menghimbau yang lainnya tuh seperti Pak Hermawan gitu. Jadi beliau sangat aktif. Saya mau TA nih, tapi saya sibuk gitu ya. Walaupun sebetulnya Pak Hermawan kita nih di kantor nih ada ruangan khusus. Ruangan khusus ya Bapak. Jadi semua kita semua lah, baik wajib pajak atau yang belum wajib pajak, kalau mau ikut TA bisa langsung datang di kantor kita. Ada helpdesk-nya, ada peneliti dan sebagainya, dan itu dijamin karena tertutup. Kerahasiaan. Dan itu kalau ruangan khusus berarti itu pelayanannya juga antriannya nggak campur dengan pelayanan pajak yang lain Pak ya? Antriannya Berarti tidak- terpisah. Oh terpisah. Antrian sendiri. Kalau otomatis biasa, tidak akan lama berarti menunggunya Pak ya, relatif. ya insya Allah lah nggak lama ya gitu. Nah, dan di sana dijamin rahasia. Siapapun yang datang ke sana dijamin rahasia. Karena petugas kita pun nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa kamera, nggak boleh foto-foto. Itu dilarang gitu ya. begitu. Karena kalau kita sebarkan, oh Mbak Armi rupanya sudah TA, ini fotonya, nanti menggugat kita 5 tahun kita kenanya kan. Oh, gitu. hukumannya tegas sekali ya bagi Tapi yang Pak petugas pajak Hermawan yang tadi bocor. boleh aja Pak, nanti Bapak telepon ke kita, Hermawan. kira-kira alamatnya di mana, nanti kita datang ke sana, nanti ada petugas yang akan kita jemput. Nah, ini Bapak Hermawan Ya. sudah dijawab oleh narasumber kami. Bapak nanti akan ada nih orang dari Dirjen Pajak untuk datang ke perusahaan Bapak dan mungkin Tinggal di mana aja alamatnya atau teleponnya gitu ya. Oke. berarti mungkin tidak hanya Pak Hermawan saja ya Pak ya? Boleh aja. Ya. Siapa gitu ya? Wajib pajak yang lain pun boleh ya Pak ya? Boleh. Ya, cuman kan kita terbatas orang nih. Kita stafnya terbatas. Jadi kalau semua kita jemput nggak ada yang di kantor. Nanti siapa yang dilayani kalau di kantor? Ya mungkin kalau 1-2 dan kemarin sih sudah dibahas untuk nasabah-nasabah prioritas akan ada tempat khusus di perbankan. Ya, di Kerjasama perbankan. dengan perbankan Nanti juga, Pak. ada orang kita yang kita tugaskan di ruangan khusus di perbankan sana gitu. Jadi cukup wajib pajak sana, kita datang ke sana dilayani di sana. Waduh, ternyata memang benar-benar sangat memudahkan sekali. Tapi memang kalau ini ya kalau kita lihat tadi Pak Hermawan kan sambutannya sangat luar biasa sekali di awal tadi ya. Sangat tertarik dan sangat mengapresiasi sebenarnya dengan adanya kebijakan amnesti pajak ini. Yang mudah-mudahan pemirsa Rio Channel TV dimanapun berada juga sama nih seperti Pak Hermawan nih mindsetnya gitu ya. Baik, kita angkat telepon lagi ya? Ada telepon lagi, oke. Halo, halo selamat pagi. Ya selamat siang, mohon maaf. Ya selamat siang Bapak, dengan siapa ini? Bapak Andre, Bapak Andre posisi di mana? Di Rumbai? Oke, Bapak ada yang mau ditanyakan Pak sehubungan dengan amnesti pajak, silakan. Oh, beliau juga datang katanya di hotel Pangeran ya. Pangeran